fuqaha ya, orang-orang alim itu pasti mengalami sebuah perbedaan. Dan itu disebabkan karena penyesuaian dalil dan realitas yang nggak sama gitu loh. Oh ya, Kadang dalilnya sama, tapi ketika memahami realitas itu berbeda. kasus yang ditemukan itu Itu beda. berbeda. Akhirnya juga menimbulkan hasil hukum yang berbeda. Demi kejayaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Minahul Asna di channel Kebirang Official. Podcast seri Kiai Hasyim. Setelah beberapa bulan kita tidak berjumpa untuk membahas tentang bagaimana sih pemikiran Kiai Hasyim. Konten ketiga kali ini kita akan membahas tentang karya beliau. Mungkin banyak sudah dibahas dengan orang-orang lain juga, ya ini Kaful Awam. Bagaimana Kiai Hasyim berkomentar terkait sebuah organisasi yang bernama Sarekat Islam atau biasa disingkat dengan SI. Oke, jadi kita sudah bersama dengan Ustadz Vicky. Bisa dipanggil Ustadz aja ya. Siap. Oke. Jadi Ustadz Vicky ini adalah seorang penjaga perpus, tapi ada tapinya. Jadi perpus Mahat Ali Hasyim Asy'ari. Jadi di sana ada sebuah organisasi yang baru saja dibentuk. Mungkin nanti bisa diceritakan, yakni Hasyimian. Oke, sebelum kita mengarah ke konten yang membahas tentang Kaful Awam, sebelumnya kita pengen mengulik terlebih dahulu dengan Hasyimian ini. Sebenarnya bagaimana sih Mas Vicky terkait dengan Hasyimian ini? Ya mungkin saya mulai dari awal mula ya, kenapa berdiri Hasyimian. Dulu ketika saya masih mahasiswa dengan beberapa teman Mahat Ali, kami dulu sering mengadakan sebuah diskusi-diskusi di warung-warung kopi ya tentunya. Mungkin kayak semacam mungkin anak-anak sekarang di KMGD atau sebagainya. Nah ketika itu kami bertemu seminggu sekali membahas tentang apapun, baik tentang filsafat, tentang pemikiran Khadarujah dan lain sebagainya. Terus kemudian organisasi itu pun mati ketika itu. Tapi pada akhirnya ketika kami sudah menginjak S2 ketika itu ya, M2, kami merasa organisasi itu perlu untuk dihidupkan lagi dan harus mempunyai satu sudut pandang yang lebih spesifik. Dan pada akhirnya pun kita membuat sebuah organisasi yang di situ organisasi itu membahas tentang pemikiran Hadratus Syekh, karena kita kan santri Kebireng, tentunya harus membahas tentang pemikiran Hadratus Syekh itu. Perlu teman-teman ketahui, jadi M tadi itu bukan M yang lain ya. Jadi istilah di Mahat Ali ini menggunakan kalau di UIN atau di STAIN dan lain-lain itu memakai istilah strata. Kalau di Mahat Ali menggunakan istilah marhalah, M1, M2. Nah, jadi memang Hasyimian ini sebelumnya bukan organisasi seperti sekarang berarti ya. Iya, bukan. Ya, seperti kayak kita ngumpul-ngumpul aja terus bahas sesuatu. Ya. Oke. Terus Hasyimian ini kan posisinya di apanya kalau di Mahat Ali ini? Nah, kembali tadi sekarang saya ditempatkan di perpustakaan Mahat Ali ya. Tentunya seperti yang kita tahu, dulu ketika melihat kepada sejarah perkembangan Islam, perpustakaan dulu di zaman peradaban Islam yang dulu ketika Islam lagi maju-majunya, perpustakaan itu sebagai tempat diskusi. Jadi tidak hanya sebagai tempat naruh buku saja, tapi juga sebagai tempat diskusi. Ketika saya ditempatkan di perpustakaan, saya pun berpikir gimana caranya kita membuat sebuah
kajian sebuah komunitas yang di situ selain kita berdiskusi, kita juga menghasilkan sebuah tulisan. Akhirnya muncullah dulu selain saya juga mendirikan yang di Matal itu ada namanya kajian hadis. Saya juga mendirikan Hasimian ini, yaitu sebuah wadah yang membahas pemikiran Hadratus Syekh ini gitu. Jadi latar belakangnya adalah itu adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah pusat peradaban Islam, dan dulu perpustakaan itu adalah tempat untuk berdiskusi gitu, untuk mengembangkan ilmu gitu. Semacam itu. Oke. Berarti Hasimian ini membawa jiwa perpustakaan yang dulu ada Iya. di mungkin zaman keemasan Islam di dinasti Abbasiyah sampai Umayyah itu, membawa ulang ke Iya. era kita ini. Iya, dengan cita-cita tersebut, cita-cita demikian gitu. Emang Hasimian ini produknya tulisan seperti apa sih? Ya, itu. Nah, dulu memang ya kita belajar kepada diskusi-diskusi yang telah lalu ya. Tadi sudah saya ceritakan bahwa ketika saya masih S1, teman-teman yang lain, anggota yang lain juga masih S1, itu kami sering ngumpul kemudian melakukan diskusi. Sayangnya hasil dari diskusi yang telah kita lakukan tadi itu menguap dan hilang gitu. Jadi kita diskusi pada hari ini misalkan ya, kita diskusi terus kemudian diskusi sampai malam, sampai laut dan sebagainya, sampai ngoceh dan sebagainya. Ternyata beberapa hari setelahnya itu hilang dan menguap gitu saja. Kita nggak ada yang ingat, nggak ada yang baca, nggak ada yang mengulik lagi gitu. Akhirnya kita memutar otak gimana caranya hasil diskusi kita itu di samping bisa kita nikmati juga bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, akhirnya nemu cara untuk menulisnya sebagai artikel jurnal yang terpublikasi. Soalnya di zaman sekarang kan orang itu diakui keilmuannya ketika dia itu sudah berhasil menulis di artikel jurnal gitu kan. Dan ketika tulisan kita itu dimuat, itu kemungkinan besar itu akan dibaca oleh khalayak luas, oleh banyak orang gitu kan. Makanya kita pilihan utamanya adalah menulis di artikel jurnal. Oke. Pertanyaan terakhir mengenai Hasimian. Kenapa objeknya itu Ki Hasim? Selain gini ya memang kita sudah tahu bahwa kita ini emang di pesantren Tebu Ireng dan Ki Hasim punya nama besar. Tapi ketika hanya alasan nama besar dan pendiri pondoknya sendiri, apa yang membuat Ki Hasim ini layak untuk kita teliti lebih lanjut? Ya memang di samping alasan nama besar beliau dan kefakihan beliau, kealiman beliau, tentunya dulu memang kami itu, ini saya tarik dulu ya. Kenapa kok Hasimian ini dinamakan dengan Hasimian ya tentunya. Kok kenapa nggak dinamakan misalkan nama panjang, Forum Pengkajian Pemikiran Hadratus Syekh ataupun Organisasi Pemikiran Hadratus Syekh dan sebagainya. Kenapa kok kita ini dinamakan Hasimian gitu? Seperti kita merujuk kepada tradisi filsafat barat ya. Orang yang mengikuti Plato itu biasanya menamakan dirinya Platonian. Orang yang mengikuti Hegel itu biasanya menamakan dirinya Hegelian. Lah kita sebagai santrinya Hadratus Syekh yang ingin mengikuti tindak lampah beliau, menamakan diri kita Hasimian. Jadi di samping untuk mengkaji pemikiran beliau, kami ini merasa bahwa sebagai santri Tebu Ireng, kami merasa perlu bagi diri kami sendiri ya tentunya, bagi diri kami sendiri untuk mengkaji pemikiran beliau. Karena kami yang ada di organisasi itu merasa bahwa pengetahuan kami tentang Hadratus itu masih sangat minim. Nah, dengan adanya forum ini, kami berharap kami lebih mengenal beliau. Karena seperti pepatah orang-orang itu, orang yang mengaku cinta tapi dia tidak mengenal secara keseluruhan, maka dia itu bohong kan gitu. Maka itu bohong. Nah, kemudian setelah kami berhasil untuk meraih cita-cita itu, yaitu mengenal Hadratus Syekh, akhirnya apa? Akhirnya nanti kita juga punya keinginan untuk menyebarkannya supaya orang-orang juga tahu gitu. Oke.
Nah, ini saya mulai bawa ke luar ya. Ya, Jadi bagaimana Hasimian ini membawa pemikiran-pemikiran Yasim. Nah, ini mengenai romantisme masa lalu. ya, Nah, ini sering kita dengarkan. Jadi terutama dari Kiai Mustahin, ngapunten ya Kiai. Ini saya mengutip dari jenengan. Janganlah kita terlalu terkungkung di masa lalu. Ya, saya membuat keputusan seperti itu. Ya, keputusan kita gimana? oh ya, Nah, itu kalau seperti itu gimana? ya. Tentunya gitu, itu bisa dipandang dengan dua sudut pandang ya. Sudut pandang pertama adalah mengungkit romantisme masa lalu. Sudut pandang yang kedua adalah kita itu iktada bisalaf gitu. Nah, kita ada bisa. Yaitu. Jadi di samping kita mengungkit romantisme masa lalu, kita juga perlu melihat orang-orang yang telah mendahului kita. Untuk apa? Untuk ibroh tentunya. Nah, gimana tentunya? Ya, coba ibrohnya biar teman-teman tahu ibroh Ya. itu apa itu. Ibroh atau pelajaran yang ada. Ya. Misalkan dalam satu konteks, ketika kita menghadapi sebuah masalah, sebuah masalah yang kita hadapi, kita bingung untuk menghadapi masalah itu misalkan. Lah, untuk menghadapi ini kita perlu untuk menolak belakang. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat, oh dulu Mbak Asep itu kalau menghadapi hal semacam ini tuh gini loh. Kalau menghadapi sebuah konflik seperti itu gini loh. Nah, dengan kita mengambil ibroh semacam ini, akhirnya kita ketika menghadapi masalah kita bisa lebih lancar untuk menghadapinya. Oh. Tapi bukankah kondisi yang telah lalu itu sangat berbeda dengan kondisi yang sekarang? Ya, tentunya nggak bisa diambil Ya. keseluruhan ya. Tentunya ada beberapa hal yang bisa dikontekstualisasi, ada yang memang nggak bisa diambil. Tapi tentunya kita harus bisa memilih dan memilih gitu. Mungkin cukup di pembahasan Hasimian. Kita lanjut terkait jurnal Cak Vicky bahwa hari ini memang diundang karena sudah mempublikasikan ya. Ya. Kalau boleh tahu itu publikasinya di mana? Dulu itu artikel jurnal kita itu dipublikasi di Stay Alfitroh Surabaya. Alfitro. Alfitroh Surabaya dulu dipublikasikan di situ. Jadi jurnal ini membahas tentang perdebatan antara murid dan guru, Iya. Kiai Hasim dengan Syekh Syekh Khotib. Ya tentu pembahasannya terkait dengan kitab beliau Kaful Awam dan kitab Syekh Khotib itu apa kitabnya? Tanbihul Anam. Tanbihul Anam. Ya, maaf saya lupa. Oke, jadi bagaimana sih kenapa teman-teman Ya, karena memang ini digarap secara kelompok ya. ya, Kenapa teman-teman memilih untuk membahas hal ini? ya. Benar-benar. Syarikat Islam sebenarnya masih penting untuk dibahas ya sih. Nah itu dulu lah. Ya. Gini. Jadi memang latar belakang kita menulis tentang perdebatan antara Hadratus Syekh dan Syekh Khotib ini itu dilatar belakangi karena ada tulisan sebelumnya gitu. Jadi sebelum tulisan kami ini itu ada sebuah tesis yang ditulis oleh Pak Eshari Al-Bahri. Beliau itu meneliti tentang kaful awam saja. Nah, kaful awam saja. Jadi beliau itu hanya melihat atau meneliti mengenai tentang komentar-komentar Hadratus Syekh mengenai syarikat Islam saja gitu. Nah, dan itu menurut kami hanya memandang syarikat Islam dalam satu sudut pandang saja. Setelah tulisan Pak Eshari Al-Bahri ini dipublikasikan, kemudian ternyata muncul sebuah kitab yang dimana itu adalah sebagai antitesis dari tulisannya Hadratus Syekh, yaitu Tanbihul Anam karangan Syekh Khotib. Nah, menurut kami dengan memunculkan Tanbihul Anam sebagai antitesis dari Kaful Awam, kita bisa memahami polemik syarikat Islam ini secara objektif daripada tulisan yang sebelumnya gitu. Daripada yang sebelumnya, dan kita juga mungkin bisa memahami ya bagaimana keindahan perdebatan antara guru dan murid, yaitu Mbah Hasim dan Syekh Khotib tadi gitu mungkin. Oke. Ya. Jadi setelah itu
Mungkin ini perlu diketahui juga, Ya. syarikat Islam kenapa kok sampai jadi perdebatan ini seperti apa? Kenapa sih? Ya, memang gitu. Nah, ini saya saya jelaskan dulu sejarah Syarikat Islam sedikit saja ya Ya. mungkin. Jadi Syarikat Islam ini itu dulu adalah awalnya bukan Syarikat Islam. Dulu itu Syarikat Islam ini awalnya didirikan oleh Haji Saman Hudi ya. Haji Saman Hudi ini adalah seorang pedagang dulu itu. Berarti bukan kiai berarti ya. Ya mungkin beliau ya pedagang juga haji ya. Mungkin dulu kalau dulu haji mungkin kan menggambarkan otoritas keagamaan dulu itu ya haji. Nah, mendirikan Serikat Dagang Islam. Dulu namanya sebelum SI itu adalah SDI, yaitu Serikat Dagang Islam pada tahun 1905. Ketika itu. Jadi mendirikan Serikat Dagang Islam. Nah, tujuan awal dari SDI ini adalah ketika itu memang perdagangan khususnya di Jawa ya dulu itu dikuasai oleh orang-orang Cina dan itu sangat merugikan orang-orang pribumi khususnya orang-orang Islam. Akhirnya dengan latar belakang itu Haji Saman Hudi pun bertujuan untuk mendirikan sarekat ya, mendirikan organisasi di mana dalam sarekat itu orang-orang Muslim diberikan kemudahan untuk berdagang supaya mereka juga bisa bersaing dengan orang-orang Cina gitu ketika itu. Nah, kemudian Serikat Dagang Islam SDI ini mulai berubah ketika SDI ini dipegang oleh Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto ketika itu. Itu setelah Samanhudi. Ya, setelah Saman Hudi. Soalnya ketika itu memang Hos Cokro Aminoto itu adalah salah satu kader yang sangat mencolok ketika itu ya, sangat mencolok ketika itu. Jadi sekitar mungkin setelah perjalanan beberapa tahun, tepatnya pada tahun 1912 itu Haji Saman Hudi melakukan sebuah rapat besar-besaran dengan para anggota bertujuan untuk merubah yang awalnya SDI yang hanya berfokus pada perdagangan saja berubah menjadi SI dengan menghapus dagang. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar SI ini berfokus pada hal-hal yang lebih luas. Tidak hanya perdagangan saja, tapi juga pada ekonomi, pada politik, pada keagamaan, pada sosial dan sebagainya. Gitu. Berarti dengan pergolakan yang seperti itu ya. Ya, SI ini agak kayaknya kayak NU. ya mungkin. Dulu kalau NU kan ada Nahdlatul Tujar. Ya, Atau seperti itu ya. Ya. Emang persis seperti itu. ya mungkin mirip-mirip seperti itu. Terus ini kenapa Ki Hasyim mengkritik SI? Nah, itu. Jadi memang gini ya. Dulu, jadi kalau kita lihat memang sejarah penulisan kitab Kaful Awam. Perubahan SI tadi itu pada tahun 1912. Sedangkan penulisan Kaful Awam oleh Hadratus Syekh ini ditulis pada 1 tahun setelahnya, yaitu pada 1913. Setelah pembuatan SI. SI. Berarti ini sudah berganti menjadi SI ya? Sudah berganti ya. menjadi SI selisih 1 tahun. Lah, Hadratus Syekh ketika itu melihat beberapa praktek yang menurut perspektif beliau itu berlawanan dengan syariat Islam atau dianggap beliau sebagai bid'ah. Lah, apa yang beliau lihat ketika itu memang tatarannya itu pada SI lokal yang ada di pedesaan-pedesaan. Jadi ada beberapa praktek-praktek yang dianggap beliau sebagai bid'ah dan menyelewengi syariat. Dan itu beliau lihat dengan mata beliau sendiri. Gitu. Nanti kalau kita lihat lebih dalam kitabnya itu setidaknya ya ada 10 hal yang menjadi pokok hal yang dikritik oleh Hadratus Syekh gitu. Ada 10 hal yang dikritik. Mungkin bisa disebutkan? Nah itu kalau kita sebutkan, kalau kami analisis itu kalau kita rangkum ya, itu halinya agak sama-sama, agak mirip-mirip 10 hal itu. Mungkin bisa mau kita tampilkan mungkin. Oke. Bentar. Di halaman berapa? Di terakhir ya, di bab terakhir. Oh, itu.
kedawan nggak ya kira-kira dibahas kabeh? Anu ae. Gak masalah. Mungkin Gak, dirincikan soalnya aja. kan enek 10 kan. Terus Ha-ha. kemarin itu tak rangkum dari 3 10 itu. Oh ya gak apa-apa. Kemarin juga sudah pernah ada yang bahas Hmm. pimpinan kami sendiri Ya. di channelnya NU Online, NU, saya lupa NU, pokoknya channelnya NU Ya. itu sudah menerangkan di 10 poin ini. Mungkin di perspektif yang lain mungkin Pak. Ya. Mungkin bisa agak ke bawah lagi. Gak apa-apa lagi. Hmm. Udah itu. Nih. Nah, jadi kalau kita telisik ya, kalau kita telisik dari 10 perdebatan, Hadratus Syekh itu agak ke atas lagi, ke atas. Oh ke atas. Ya. Nah, dari seluruh perdebatan ya, seluruh perdebatan yang 10 tadi itu kalau kita rangkum itu mungkin secara global ya, yang dikritik oleh Hadratus Syekh itu ada 3 hal ya. Ada 3 hal. Terus kemudian hal itu pun ditolak oleh Syekh Khatib di dalam Tamyul Anamnya itu. Jadi salah satu hal yang diperdebatkan oleh Hadratus Syekh itu karena di dalam Syarikat Islam itu ada sebuah praktek yang dianggap Hadratus Syekh sebagai bid'ah. Dan itu menyeleweng dari syariat Islam. Apa? Ketika perekrutan anggota, Syarikat Islam itu melakukan sebuah sumpah. Dan sumpahnya memang menurut saya juga agak nyeleneh ya. Ketika perekrutan anggota, ada kayak semacam ikrar ya biasanya kalau kita organisasi apa itu. Baiat ya mungkin ya. Lah baiatnya itu mereka melakukan sumpah, terus ketika sumpah mereka itu membawa air gitu. Membawa air. Kalau dalam penuturan ada beberapa riwayat ya. Kalau dalam penuturan Hadratus Syekh itu ketika memegang air, mereka itu bersumpah gini. Kalau saya tidak melakukan apa yang saya sumpahkan dalam majelis ini, maka saya akan mencair sebagaimana air yang saya pegang ini. Itu kalau dalam kaful awam. Terus ada riwayat lain, saya menemukan ini di koran daerah Surakarta, saya lupa namanya, Jawi Kondo kalau nggak salah. Jawi Kondo. Iya, itu kalau kata surat kabar itu tata cara sumpahnya itu gini, juga memegang air tapi kata-katanya beda. Kata-katanya adalah jika saya menyelesaikan sumpah ini, maka air yang saya minum ini akan membuat tubuh saya sakit dan itu akan beracun. Gitu. Jadi ada beda perawatan, tapi intinya yang dipermasalahkan oleh Hadratus Syekh itu adalah apa? Adalah air ini tuh bukan, maksudnya adalah sumpah. Maksudnya gini. Yang dipermasalahkan oleh Hadratus Syekh yang utama adalah karena orang-orang SI itu adalah bersumpah dengan selain Allah. Tentunya dalam hukum fikih kita nggak boleh bersumpah dengan selain Allah. Boleh bersumpah asalkan pakai kata billahi, wallahi dan sebagainya. Kalau kita memakai kata yang lain itu nggak boleh, apalagi dengan media yang lain. Itu dianggap bid'ah oleh Hadratus Syekh. Berarti SI itu mengatasnamakan sumpahnya dengan air itu. Dengan air itu. Jadi itu dianggap bid'ah. Tapi kemudian hal ini dikritisi oleh Syekh Khatib. Katanya Syekh Khatib dalam kitab Tamyul Anamnya itu gini malahan. Loh, yang ada di air itu bukan air semacam itu. Jadi air yang dipegang oleh para anggota SI itu hanya penguat saja. Gitu. Jadi sumpahnya tetap dengan atas nama Allah, tapi airnya dengan apa? Dengan tujuan penguat saja. Dan air yang diminum oleh para anggota itu adalah air doa yang dibacakan Al-Qur'an katanya gitu. Nah, itu menurut penuturan siapa? Syekh Khatib. Itu adalah perdebatan mereka. Jadi Syekh Hasim menganggap air itu adalah sumpah selain Allah, tapi Syekh Khatib menganggap bahwa air itu adalah air doa dan itu hanya penguat saja. Gitu. Berarti Syekh Khatib itu menggambarkan kalau sekarang ya, kayak sumpah dengan Al-Qur'an kayak gitu. Ya. Jadi menganggap air itu Media saja sebagai penguat aja, penguat bahwa saja. sumpahnya tamanan. Itu bedanya itu.
Oke, bisa dilanjut. Ya. Poin kedua. Poin kedua, ya perihal persatuan ini ya. Yang kedua, ini mungkin saya rangkum ya. Jadi yang kedua adalah eh, ketika SI itu sudah berkembang pesat. Memang ketika itu SI itu salah satu organisasi yang sangat berkembang pesat ya ketika itu. Jadi memang belum ada organisasi Islam yang sebesar SI ketika itu. Banyak sekali anggotanya. Dan itu memang disebabkan oleh beberapa faktor kalau kita tahu ya. Kenapa kok SI ketika itu sangat pesat? Karena memang pertama SI itu menggunakan kata Islam. Menggunakan kata Islam. Kita tahu bahwa memang di kala itu memang ya Islam sudah menyebar luas, sudah mayoritas lah. Berarti kondisi pada saat itu memang belum ada belum ada NU juga ya? Belum ada. Muhammadiyah juga belum. Belum ada. Ya. Nah, akhirnya karena membawa nama Islam, orang-orang Islam itu tertarik masuk ke organisasi itu. Akhirnya semua orang Islam berbondong-bondong untuk masuk ke organisasi SI. Nah, selain itu, selain mengatasnamakan Islam, SI ini juga memang ketika itu memang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Jadi orang-orang SI itu sering sering belusukan, sering bagi-bagi apa. Dan itu nggak cuma dilakukan oleh orang-orang anggota saja, bahkan pimpinan-pimpinannya itu juga mereka terjun ke lapangan, ngasih-ngasih gitu. Mungkin ya kayak Pak Jokowi ya, mungkin ya belusukan gitu ya. Belusukan sudah ada dari zaman dulu. Lah ya, sudah ada dari zaman dulu ya. Mungkin Pak Jokowi itu niru SI mungkin ya dulu ya. Nah, itu. Jadi orang-orang kalau ada pemimpin yang belusukan kan senang. Nah, akhirnya mereka berbondong-bondong masuk ke SI ketika itu. Nah, karena anggotanya itu sangat banyak ya. Mungkin itu cobaannya anggota yang sangat banyak. Biasanya kan mayoritas itu arogan kan. Biasanya kan umumnya mayoritas arogan. Yeah. Akhirnya ketika anggotanya sudah banyak, beberapa anggota SI itu melakukan kegaduhan. Jadi mereka itu sering melakukan gaduhan dan sering bertengkar dengan orang di luar anggotanya. Yang ada di luar anggota SI itu sendiri, sering konflik lah intinya. Sering konflik. Nah, Hadratus Syekh itu memandang ini sebagai pemecah persatuan. Wah, ini nggak bisa dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, lama-lama umat Islam akan terpecah belah. Dan itu bisa kita lihat dari sikap Hadratus Syekh ketika beliau itu mau mendirikan NU kan. Iya. Ya, dulu ketika mau mendirikan NU, Hadratus Syekh itu sempat bimbang. Ya, takutnya dengan mendirikan NU, orang Islam itu akan terkotak-kotakan dan akan terpecah belah. Lah, halnya ya mungkin awal mula embrionya ya dari SI ini mungkin ya. Mungkin. Lah, beliau itu menganggap ini kalau dibiarkan SI ini itu akan memecah belah umat Islam. Karena memang sering konflik dengan orang yang di luar gitu. Dianggap memang orang SI ini lebih superior dan orang-orang di luar SI ini enggak siapa-siapa gitu. Orang SI ketika itu punya anggapan seperti itu. Nah, uniknya ini saya sangat unik ya. Syekh Khotib ini mempunyai pandangan yang beda dan unik menurut saya. Jadi itu enggak apa-apa semacam itu. Ketika orang SI itu memusuhi orang yang di luar itu enggak apa-apa. Soalnya apa? Orang SI itu mengajak orang-orang di luar SI masuk ke SI nggak mau, akhirnya dimusuhi. Dan permusuhan itu adalah atas dasar al-bughdu fillah. Seperti yang kita tahu ada sebuah hadis yang bunyinya adalah akabul amal al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sebaik-baiknya amal adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Lah orang-orang SI yang memusuhi orang-orang yang di luar SI itu adalah benci karena Allah. Dan itu nggak apa-apa. Nah, Basim menganggap itu sebagai perpecahan dalam sudut pandang ini ya, persatuan ya Basim itu memandangnya. Tapi pandangan Syekh Khotib itu dalam segi sudut pandang teologis. Jadi ini nggak apa-apa karena dia itu bencinya karena Allah. Gitu. Itu Syekh Khotib yang menilai. Iya, Syekh Khotib. Sebenarnya SI ini pergerakannya seperti apa sih? Kenapa kok sampai bertengkar dengan di luar SI? Ya, memang gini. Jadi memang dulu ya pergerakannya memang sosial. Tapi memang ada beberapa oknum khususnya yang ada di bawah. SI bawah, bukan SI pusat ya, yang ada di pedesaan. Mereka itu fanatik. Fanatik terus kemudian kalau ada orang yang ikut organisasi mereka dimusuhi. Kan ada semacam itu ya. Fanatik lah itu. Fanatik.
kan ada semacam itu Iya. organisasi. Nah akhirnya ya itu tadi, kalau kamu nggak ikut saya kamu musuh saya kayak gitu. Itu yang ada di bawah gitu, yang ada di bawah semacam itu. Berarti permasalahan itu bukan dalam ranah keorganisasian. Memang kondisi anggotanya yang fanatik ya. Ya fanatik memang. Oh. Wah, kalau sudah di perbedaan anggotanya kan berarti harusnya SI ini nggak bermasalah ya. Apanya? SI ini nggak bermasalah harusnya berarti. Ya SI di atas memang aman-aman saja, tapi memang ketika itu Dampak sosialnya dampak yang sosialnya. berbahaya. Jadi memang perkembangan SI yang begitu pesatnya itu tidak dibarengi dengan manajemen yang bagus. Nah, ya. Gitu loh. Sayang, jadi bawah-bawahnya sempat kucul gitu. Seperti tidak terurus mungkin ya. Semacam itu. Oke, poin ketiga. Poin ketiga ya. Nah, tadi. Nah, banyak oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, memang di SI itu sudah kita bahas. Memang rata-rata pelanggaran yang ada di SI itu karena oknum. Tadi oknumnya adalah melakukan permusuhan dengan orang yang berada di luar SI. Yang kedua, selain melakukan permusuhan, ternyata SI ini kan juga mewajibkan anggotanya untuk membayar semacam iuran ya. Semacam iuran. Jadi ada semacam iuran masuk. Dan ini sempat dipermasalahkan oleh Khader Tuseh. Khader Tuseh itu menganggap bahwa iuran ini itu adalah akdun batilun. Kenapa akdun batilun? Karena tidak ada akadnya. Jadi cuma menyerahkan uang saja atau tidak ada akad yang jelas. Gitu loh. Kalau sekarang administrasi. Iya, tidak ada akad yang jelas lah intinya. Nah, terus kemudian di samping itu tidak ada akad yang jelas, ternyata menurut penuturan Khader Tuseh ya, hasil uang iuran itu tidak digunakan untuk kepentingan organisasi, tapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi pemimpin-pemimpinnya. Dan dijelaskan secara sharih dalam kitab Kaful Awamnya, dan saya melihat itu sendiri dengan mata kepala saya. Itu penuturan Khader Tuseh dalam Kaful Awam. Jadi beliau itu melihat bahwa uang iuran itu digunakan untuk kepentingan pribadi lah, bukan untuk kepentingan organisasi oleh para pemimpin SI kala itu. Nah, kemudian gini, Syekh Khotib itu menanggapi hal itu. Loh, itu nggak perlu akad. Kenapa? Karena itu adalah sedekah. Jadi Syekh Khotib memandang iuran itu sebagai sedekah saja. Jadi nggak perlu akad. Soalnya akad itu ya cuma sedekah itu ya cuma nyerahkan selesai, nggak perlu akad gitu. Dan beliau juga menganggap kalau misalkan zakat atau sedekah itu dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu pemimpinnya, itu tetap tidak mengurangi pahala orang yang ngasih gitu loh. Paham Pak? Jadi misalkan kita ngasih sedekah kepada pengemis, loh ternyata pengemis itu bohong, misalnya pengemis itu malah duit pajero misalnya kan gitu. Lah orang yang ngasih ini tetap dapat pahala walaupun pengemis itu uangnya disalahgunakan oleh pengemis itu tadi itu kayak gitu. Nah terus kemudian ini adalah salah satu kata menarik ya menurut saya di dalam kitab Tambil Anam yang dituturkan oleh Syekh Khotib ya. Jadi memang benar kata sampean tadi, rata-rata konflik yang ada di tubuh SI memang rata-rata itu berada di bawah ketika zamannya Mbah Hasyim. Ketika zamannya Mbah Hasyim. Dan itu memang ini relevan ketika dikatakan oleh Syekh Khotib pada zamannya Mbah Hasyim ketika mengkritik Kaful Awam, yaitu ini kata-kata ini. Apakah kita akan membakar sebuah rumah hanya karena ada satu atau dua lalat? Gitu. Jadi apakah kita akan merobohkan SI hanya karena ada beberapa oknum saja? Misalkan kayak sekarang ya, misalkan kita ada Polri misalkan ya, ada Polri. Misalkan ada Polri yang mukuli orang Syekh Mahdi dan sebagainya, apakah kita bubarkan Polri? Kan kayak gitu. Oh iya. Nah, kan kayak gitu. Berarti titik tekan Syekh Khotib ini bagaimana ya yang rusuh itu yang diperbaiki gitu ya. Ya gitu. Itu menurut Syekh
khotib ya, tapi memang mungkin Mbah Hasyim ketika itu amar ma'rufnya itu sangat tinggi sikap. Tapi bukankah Kiai Hasyim juga tidak menuntut organisasi itu buyar? Apanya? Kiai Hasyim. Iya, memang nggak menuntut, tapi melarang orang-orang untuk masuk ke situ. Oh Kan iya, otomatis juga membuat runtuh kan tentunya. Ah, ah. Nah, tapi Secara gini, tidak langsung. iya, tapi gini, memang kata-kata Syekh Khotib ini relevan ketika zaman itu. Tapi ini anehnya ya menurut saya juga sudah dituturkan oleh Ustadz Anang di podcast yang ada di TV 9 kemarin itu. Memang apa yang dikatakan Mbah Hasyim di dalam Kaful Awam ini perlahan-lahan terbukti. Ternyata Ya. terbukti. Maksudnya ternyata permasalahan-permasalahan SI itu nantinya nggak cuma terjadi di Asik aja. bawah saja, tapi juga nanti ada di pimpinannya ternyata. Jadi terbukti. Dan Oh, berarti ini aneh, ya. seberjalannya waktu. Berjalannya waktu memang nggak terjadi di zamannya Mbah Hasyim, tapi kalau nggak salah itu terjadi pada 10 tahun selanjutnya, sekitar 1922 mungkin ya. Itu SI akhirnya terbelah seperti yang kita tahu bahwa SI itu nanti terbelah menjadi SI putih dan SI merah. Ya. Nah, SI putih ini adalah SI yang mengikuti Haji Agus Salim, yang dimana SI ini masih berpegang teguh pada ideologi SI yang Islam itu. Nah, SI merah ini itu adalah SI yang mengikuti tokohnya kalau nggak salah itu Semaun. Nah, Berarti Semaun ini sudah bukan Hos Cokro Aminoto lagi. bukan. Nah, Semaun ini itu kalau seperti yang kita tahu ya, Semaun ini adalah salah satu tokoh PKI. PKI, dan beliau itu adalah salah satu muridnya seorang Marxis dari Belanda. Nah, tentunya pikiran-pikirannya ini banyak mengenai Marxisme. Marxisme. Nah, Tapi bukankah komunis ini nggak menganut? Nah, ini pemahaman awam ya. ya, Komunis itu nggak bertuhan atau gimana itu? ya. Kalau komunisnya kita nggak bisa menjas semuanya Ya. itu nggak berislam Oh, atau ya. bertuhan. Tapi kalau mengarah ke Marxis ya, pemikiran-pemikirannya kan Marxisme. banyak bermasalah, maunya banyak bertentangan dengan Islam. Makanya dalam salah satu muktamar itu, kalau kita bisa lihat di kitab Minal Muktamar Ilal Muktamar itu, Muktamar NU. ya, itu ada salah satu khutbahnya Mbah Hasyim yang mengkritik itu Marxis. Jadi kita harus hati-hati dengan paham Marxis itu, Bukan komunisnya. bukan Marxisnya. Nah, Marxisnya itu. Nah, kemudian setelah ada permasalahan itu, yang ada orang-orang dengan tokoh Marxis itu masuk, mulai adanya sebuah kemunduran di SI. Oh ya. Nah, ini adalah satu bukti ternyata kayak Mbah Hasyim ini bisa nerawang, mungkin ya kayak gitu ya mungkin ya. Jadi itu. Ini perlu dibuat catatan. Jadi permasalahan ideologis, Marxisme dan lain-lain itu teman-teman bisa cari lagi karena memang banyak perbedaan di situ ya. Oke. Jadi memang sudut pandang Kiai Hasyim dengan Syekh Khotib ini berbeda jauh, Ya, bertolak belakang malah. bertolak belakang. Terus apa aja yang menjadi faktor-faktor itu bisa berbeda? Ya, nanti bisa kita jawab di sini juga. Oh, Nih. Jadi setelah mengerangkum tentang hal-hal yang menjadi pokok perbedaan antara Hadratus Syekh dan Syekh Khotib ini, kita kemudian merumuskan faktor-faktor kenapa sih kok dua orang ini bisa berbeda gitu. Yang pertama adalah tadi tentunya perbedaan dalam interpretasi dan interaksi antara teks keagamaan dan realitas. Nah, yang pertama tentunya kita kan sudah mengetahui fuqaha ya, orang-orang alim itu pasti mengalami sebuah perbedaan. Dan itu disebabkan karena penyesuaian dalil dan realitas yang enggak sama gitu loh. Oh ya. Kadang dalilnya sama, tapi ketika memahami realitas itu berbeda. Kasus yang ditemukan Nah, itu beda. Akhirnya juga menimbulkan hasil hukum yang berbeda gitu. Contohnya tadi sudah kami jelaskan dalam kasus sumpah, dalam kasus iuran. Mungkin dalilnya sama, tapi dalam memandang kan beda. Syekh Khotib ketika memandang sumpah, oh ini nggak apa-apa, soalnya cuma penguasa saja. Syekh Hasyim, Hadratus saya, Mbah Hasyim, ketika
melihat itu sumpah itu sebagai apa? Sebagai sumpah selain Allah. Bukan atas nama kalau Iya. saya khotib kan. Iya, itu kan beda dalam memandang realitasnya itu beda. Nah, itu kayak gitu. Nah, terus kemudian yang kedua bisa kita lanjut. Kemudian faktor yang kedua yang menjadi perbedaan prinsip serta perbedaan prinsip serta pengalaman pribadi gini. Kalau kita lihat tadi udah saya jelaskan artinya. Jadi kenapa kok dua orang ini berbeda? Karena perbedaan sumber informasi yang mereka dapat. Pertama, Hadratus Syekh tahu SI itu dari apa? Dari mata kepala beliau sendiri ketika melihat SI di bawah, di tingkat desa, tingkat kecamatan dan sebagainya. Melihat sendiri. Tapi kalau Syekh Khotib ini beliau mengenal SI itu dari penuturan orang-orang yang berangkat haji. Karena memang bertempat di Mekah. Nah, karena Syekh Khotib ini enggak bertempat di Indonesia, bertempat di Mekah memang. Berarti refleksi dari orang-orang berhaji pada saat itu yang beliau terima. Ya. Dan kebetulan memang Syekh Khotib ini dekat dengan orang-orang SI ketika itu. Oh Nah, ya. itu bisa kita lihat salah satu tokohnya yaitu Haji Agus Salim itu adalah salah satu kemenakan beliau. Jadi pimpinan SI itu adalah ponakan dari Syekh Khotib. Jadi di samping beliau itu dapat informasi dari orang-orang haji, beliau juga mempunyai kedekatan dengan orang-orang SI itu sendiri gitu loh. Tadi akhirnya beliau itu mempunyai sikap yang berbeda dengan Hadratus Syekh, dengan Mbah Hasyim. Gitu. Berarti terkait Kiai Hasyim yang ini saya melihat kontennya Ustaz Anang ya. Iya. Jadi Kiai Hasyim yang menyewankan itu seperti apa sih di Kiai Hasyim? Saya nggak menemukan data itu ya, mungkin nanti bisa dikomparasikan sama penonton ya nanti. Oh ya. Kalau data yang saya temui memang gini, ini ada fakta lain. Dulu ketika pergolakan SI ini itu ada beberapa kepentingan. Hadratus Syekh itu mengarang Kaful Awam itu atas kepentingan agama. Tapi ternyata ada penunggang di situ, yaitu siapa? Belanda. Nah, Belanda ini menunggang kepentingan kepada Hadratus Syekh dan makanya sempat diisukan bahwa Kaful Awam ini bukan karangan Hadratus Syekh tapi karangan Sayyid Yahya ketika itu. Karena memang pada saat itu masih zaman penjajahan juga Iya, ya. zaman penjajahan. Akhirnya ketika Mbah Hasyim selesai menulis Kaful Awam disebarluaskan oleh Dan Belanda. didukung oleh Didukung karena dianggap sesuai dengan kepentingan mereka. Tapi walaupun semacam itu, kepentingan tetap berbeda. Yang mana pada saat itu organisasi Islam masih hanya SI. Iya, jadi kepentingan Mbah Hasyim memang keagamaan. Lah kepentingan Belanda untuk menjatuhkan pergerakan pribumi. Nah, itu. Lah dengan bantuan Belanda itu akhirnya kitabnya Mbah Hasyim itu menyebar sampai ke Mekah. Oh iya. Itu data yang saya temui. Terus kemudian pada akhirnya dibaca oleh Syekh Syekh Khotib. Khotib. Karena kitab itu dibawa oleh orang-orang yang berhaji ketika itu. Nah, setelah membaca itu 1 tahun setelahnya kalau nggak salah, itu beliau selesai menulis kitab yaitu Tanbihul Anam dan diserahkan kepada orang-orang haji dan dibawa ke Kembali ke Indonesia. Akhirnya dibaca. Berarti semangatnya sendiri-sendiri ini. Ya, sendiri. Di kondisi sosial menganggap ini ditunggangi oleh Belanda. Syekh Khotib menganggap wah ini kalau tidak diimbangi. Iya. Ini saya melihat menggambarkan aja ya. Iya. Melihat ini kalau nggak ada yang mengimbangi, Belanda akan menunggangi kitab beliau ini. Ya, itu makanya. Jadi tapi nanti pada akhirnya ya di dalam kitab Tanbihul Anam itu memang dijelaskan bahwa Syekh Hasyim atau Hadratus Syekh ya itu menyerah atau maksudnya menerima pendapat dari Syekh Khotib. Syekh Khotib. Jadi kalau bahasan di akhir kitab itu bahwa Hadratus Syekh itu menerima pendapat saya dan beliau itu menarik kembali pemikiran beliau. Berarti dalam jangka waktu 1 tahun ada komunikasi langsung. Ya mungkin karena membaca kitab Tanbihul Anam itu. Tapi saya juga nggak tahu mungkin loh. Memang realitas itu ada, maksudnya ada pengakuan bahwa Mbah Hasyim itu Mengakui bahwa beliau itu taslim kepada gurunya.
Tapi sampai sekarang itu belum ditemukan dokumen taslimnya. Oh ya. Berarti Nah. kalau diistilahkan eh sekarang itu kayak klaim satu pihak gitu. Ya mungkin, tapi saya nggak tahu, soalnya itu belum bisa dibuktikan. Oh Apakah ya. taslimnya itu memang taslim dengan bentuk surat atau kitab lain, atau bahkan dengan musafaha, dengan ketemu langsung. Nah itu belum ada dokumennya, gitu loh. Itu cuma penuturan eksekutif saja. Bisa jadi memang nggak didokumentasikan Ya juga kan. mungkin ya ketemu langsung atau Ketemu gimana. aja. Intinya belum ada dokumen yang bisa kita baca sampai sekarang itu. Intinya. Oke. Masih ada lagi faktornya? Yang ketiga, oh ya udah selesai. Oh, udah. Tadi perbedaan sumber informasi. Nah, kemudian dari seluruh dari seluruh semua ini, ya mungkin bisa saya simpulkan. Saya ketika melihat Oh, ini saya apa? minimize atau biarkan Enggak aja. usah. Ini di luar. Jadi ketika saya melihat kitab itu, ketika saya menerjemah dua kitab itu saya langsung belah gitu di komputer ya. Sini kitab Kafuan, sini kitab Tanggul Anam. Dan saya melihat perdebatan yang sangat asik di situ ya. Dan perdebatannya itu perdebatan yang agak frontal. Memang Syekh Khotib itu menggunakan kata-kata yang keras banget. Dan itu kita bisa lihat memang kata-kata keras kalau bahasanya itu bahasa Gus Bah itu cangkem elek mungkin ya. Jadi cangkem elek. Jadi beberapa ulama itu juga menggunakan jurus cangkem elek ini. Jadi memang Syekh Khotib ketika merot atau menolak pemikiran Hadratus Syekh itu sangat keras sekali. Bahasanya itu jelek-jelek. Untuk saja bahasa Arab itu ya. Mungkin kalau bahasa Jawa mungkin elek mungkin. Untuk saja bahasa Arab jadi nggak terlihat begitu kasar. Nah, tapi ketika penutupan beliau itu seketika balik 190 derajat. Kenapa? Ketika penutupan, ketika menghatamkan kitab itu, beliau itu menulis tentang hal-hal yang memuji Mbah Hasyim. Jadi ketika mengkritik jelek-jelek banget semuanya. Tapi ketika penutupanku isinya memuji Mbah Hasyim, Al-Akhi, Al-Fadil, Al-Alim dan sebagainya. Gitu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa memang kritikan itu hanya menyangkut pemikiran saja, tidak menyangkut kepada pribadi. Seperti itu. Jadi permusuhan antar ulama itu cuma permusuhan ilmiah, bukan permusuhan pribadi. Beda kalau kita sekarang kan ya. Kalau mungkin orang-orang sekarang itu ya musuhi pemikirannya, musuhi orangnya juga. Jadi nyerang pemikirannya, nyerang pribadinya juga kalau orang sekarang itu. Kalau ulama dulu enggak. Anak ini berbahaya, nggak usah dimasukkan. Nah, kayak gitu. Mau iki elek gini ya, biasanya kan gitu. Oh, berarti dalam ranah guru dan murid kan Kiai Hasyim dengan Syekh Khotib itu kan guru dan murid. Kita juga sah-sah aja ketika kita tidak setuju dengan guru kita. Iya. Dan itu memang sudah sudah menjadi karakter ulama-ulama Islam ya. Dan itu sudah hal yang biasa. Hal yang sudah biasa ketika ada murid nggak setuju dengan gurunya, kemudian membuat kitab untuk merot gurunya, itu sudah biasa. Makanya banyak kitab-kitab istidrokat dan lain sebagainya itu sudah biasa. Nah, jadi teman-teman dari perdebatan Syekh Khotib dengan Kiai Hasyim yang sebagai muridnya itu sudah biasa. Jadi anggapan bahwa pesantren itu sangat manut dengan kiainya. Itu ya manut, cuman dalam pemikiran berbeda. Dalam keilmuan boleh berbeda. Oke. Jadi mungkin ada closing statement terkait ini, atau itu udah closing statement? Ya mungkin closing statementnya adalah tadi ya, kembali lagi ke ke pertanyaan pertama tadi yang saya sempat tanyakan, apakah ini bukan romantisme masa lalu ya? Oh ya. Nah, kenapa kok kita perlu melihat sejarah? Pertama adalah tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk melihat ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita itu. Nah, salah satunya adalah tadi yang mungkin menjadi masalah global kita di Indonesia ya, khususnya umat Islam. Jadi ketika kita berhadapan atau kita mengkritik orang lain, yang kita kritik itu harusnya dengan mencontoh bahasa sama Syekh Khotib ya. Yang kita kritik itu hanya pemikirannya saja. Tidak
tidak orangnya juga. Jangan sampai keterusan. Nah, kayaknya keterusan wis mari kritik pendapatnya ngelak-ngelak wong iki sih. Arek wong iki goblok. Wong mana ngono ya? Ya, kayak gitu. Padahal yang dikomentari hanya itunya Iya. aja. Kadang pemikiran yang bermasalah cuma satu saja, akhirnya ngelambrak ke yang lain-lain gitu loh. Tindakan dianggap sebagai sebuah karakter Nah, akhirnya. iya, makanya itu. Kadang kan mungkin termasuk itu zalatul alim saja, ya mungkin cuma luput dalam 1-2 masalah, ternyata yang bener masih banyak. Benar Gitu masih loh. banyak. Kalau kita mematikan karakternya, akhirnya apa? Akhirnya ya dia nanti malah mati dan pengikutnya hilang semua. Toh Padahal juga dalam kebudayaan ilmiah, Iya. kebenaran itu relatif ya. ya, Tergantung apa yang kita gunakan, itu yang bisa kita anggap kebenaran. ya, Oke, teman-teman. Jadi seperti itu dari A sampai Z kita. Kesimpulan ya bisa dilihat sendiri bahwa kita intinya kita tidak perlulah menganggap bahwa tak balik nih. Jadi bahwa guru dan murid itu boleh berbeda pendapat dan sebuah permasalahan, sebuah kesalahan dari seseorang itu jangan dilihat pure bahwa karakter mereka juga seperti itu. Oke, cukup sekian dari kami. Mari kita tutup podcast pada hari ini. Sekian, saya Mina Ulasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.